Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermita Putri, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, nomor daftar hadir 22, kelompok 3, angkatan 19. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baiklah, di sini yang pertama kami lakukan adalah praanalisis. Sebagai pustakawan di bagian pembinaan Dispersif Kalimantan Selatan, di sini saya menemukan beberapa isu yang akan saya angkat. Antara lain, yang pertama, kurang efektifnya pendataan laporan bulanan sekolah menengah atas kepada Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, belum optimalnya sertifikasi pustakawan di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, belum optimalnya pendataan nomor pokok perpustakaan atau NPP. Yang keempat, kurangnya pengetahuan dan minat pustakawan serta pengelola perpustakaan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan. Setelah saya melakukan praanalisa, saya melakukan penapisan isu dengan menggunakan teknik USG, di mana USG adalah U. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, seberapa besar suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G. Grow, seberapa besar kemungkinan terburuknya kalau isu tersebut tidak ditangani. Dari masalah tersebut, terdapat skor yang dapat saya jumlahkan, yaitu masalah yang pertama, kurang efektifnya laporan bulanan sekolah menengah atas kepada Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk urgensinya nilainya adalah 4, seriousness-nya 4, grow-nya 4, total nilai adalah 12. Masalah yang kedua, belum optimalnya sertifikasi pustakawan di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk nilai urgensinya adalah 2, seriousness-nya 3, grow-nya 4. Total nilainya adalah 9. Masalah yang ketiga, belum optimalnya pendataan nomor pokok perpustakaan atau NPP. Untuk urgensinya 4, seriousness-nya 4, grow-nya 3. Total nilainya adalah 11. Masalah yang keempat, kurangnya pengetahuan dan minat pustakawan serta pengelola perpustakaan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan. Untuk nilai urgensinya adalah 3, seriousness-nya 4, grow-nya 3. Total nilainya adalah 10. Dari masalah-masalah tersebut, masalah yang paling urgen adalah masalah yang pertama, kurang efektifnya laporan bulanan sekolah menengah atas kepada Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan total nilai. Selain menggunakan teknik USG, saya juga menggunakan teknik analisis fishbone, di mana fishbone adalah teknik sebab akibat mencari akar-akar permasalahan isu tersebut. Di sini ada 4 kategori yang saya gunakan, mulai dari sumber daya manusia, pengukuran, sarana, dan metodenya. Dari sumber daya manusia, akar permasalahannya adalah kurangnya sosialisasi tentang pengumpulan laporan bulanan perpustakaan sekolah ke Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dari metodenya, permasalahannya adalah masih menggunakan hard copy. Dan dari sarananya, akar permasalahannya adalah jauhnya jarak mengumpulkan laporan bulanan ke Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dari pengukurannya adalah tidak adanya evaluasi pembinaan ke perpustakaan sekolah. Selain menggunakan teknik analisis isu USG dan analisis isu fishbone, di sini saya juga menggunakan analisis isu SWOT. Di mana SWOT itu adalah S adalah strength atau kekuatan, W weakness atau kelemahan, O opportunities atau peluang, dan T threats atau ancaman. Yang menjadi kekuatan di sini adalah banyaknya staf pustakawan di bagian pembinaan Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan dan jaringan internet yang stabil dan lancar.
Untuk kelemahannya adalah jauhnya jarak sekolah dengan dispersif Provinsi Kalimantan Selatan dan rendahnya kesadaran pengelola perpustakaan untuk mengumpulkan laporan bulanan ke dispersif Provinsi Kalimantan Selatan. Dan peluangnya adalah adanya grup WA pengelola perpustakaan sekolah dan mudahnya koordinasi ke kabupaten. Untuk ancamannya, perpustakaan sekolah yang tertinggal tidak dapat terbantu dengan tidak adanya laporan bulanan kepada Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan dan sulitnya pengukuran evaluasi dan pembinaan untuk perpustakaan sekolah. Setelah melakukan beberapa teknik analisa isu, maka saya menemukan alternatif penyelesaian isu tersebut, di mana di sini isunya adalah kurangnya efektivitas penyampaian laporan bulanan sekolah menengah atas atau SMA kepada Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan. Alternatifnya adalah yang pertama, melakukan koordinasi internal dengan para staf pustakawan di seksi pembinaan. Hasil yang diharapkan terpenuhinya penerimaan laporan bulanan secara menyeluruh. Para pihak yang terlibat adalah para pustakawan di bagian pembinaan Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan. Alternatif yang kedua, melakukan koordinasi eksternal dengan dispersif kabupaten atau kota, sehingga terdatanya perpustakaan sekolah menengah atas di kabupaten atau kota. Para pihak yang terlibat adalah dispersif kabupaten dan kota. Alternatif yang ketiga, melakukan sosialisasi pentingnya penyampaian laporan bulanan perpustakaan sekolah ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil yang diharapkan adalah pengelola perpustakaan mengetahui pentingnya pengumpulan laporan bulanan ke Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan. Para pihak yang terlibat adalah para pengelola perpustakaan sekolah. Alternatif yang keempat, menyediakan sarana pengumpulan laporan bulanan perpustakaan sekolah melalui Google Form atau soft file. Hasil yang diharapkan adalah pengelola perpustakaan sekolah dapat secara kontinu menyampaikan laporan bulanannya dengan mudah. Para pihak yang terlibat adalah para pengelola perpustakaan sekolah. Sekian dan terima kasih.